laut akan marah. Dan saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Ya sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya. Kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Kurang gila apa kalian itu? Yang pasti laut akan marah kepada kamu yang selalu. Camkan itu. Kau akan tenggelam dalam laut. Kalian tahu nggak, Susi Pujiastuti sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kita nih, lagi rame mengkritisi soal kebijakan kontroversial dari Presiden Jokowi tentang ekspor sedimen. Aduh, kenapa tuh dia? Jadi Presiden Jokowi ngeluarin kebijakan soal keran ekspor pasir laut yang belakangan dibantah bahwa yang dijual ke luar negeri itu sedimen. Nah, lewat akun X-nya, Susi bilang apapun namanya, mau pasir laut ataupun sedimen, itu sangat penting. Menurut Susi, daripada diekspor, mending sedimen itu dipakai untuk bantu daerah yang udah terancam abrasi, khususnya di Pantura Jawa. Selain itu, Susi dengan tegas bilang, kalau mau ambil sedimen, mending digunain buat selamatin tanah sawah rakyat kita, bukan malah diekspor. Perjamuan terakhir Jokowi makan pasir laut. Wah, jangan-jangan tadi di mejanya pasir laut itu ya. By M. Rizal Fadilah. Jokowi itu kurus, tetapi makannya banyak. Sebagai bapak yang baik, ia berbagi untuk anggota keluarganya. Gibran, Kaesang, Kahiyang juga mulai banyak makan. Iriana ternyata tidak ketinggalan. Perjamuan terakhir Jokowi dan keluarganya adalah makan pasir laut. Kini bertambah di meja dengan kroni dan pengusaha Singapura. The Last Supper, lukisan Leonardo da Vinci menggambarkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalib dalam keyakinan Kristiani. Tapi perjamuan terakhir yang ini tidak berhubungan dengan The Last Supper Leonardo di atas. Hanya gambaran bahwa Jokowi layak ditangkap setelah terakhir makan pasir bersama kroninya. Rakus sekali rezim Jokowi ini. Semua sumber daya alam dibobol dan dieksploitasi. Tembaga, minyak, bauksit, timah, nikel, hingga terakhir pasir laut. Hampir semua berurusan dengan kepentingan asing. Ekspor pasir laut ternyata untuk reklamasi perluasan Singapura. Nampaknya dalam benak Jokowi semua harus jadi duit. Ya, basic pengusaha. Persentase untuk kantong sendiri, dinasti, dan oligarki tentu. Penambangan pasir laut dengan alasan keamanan pelayaran nelayan sebagaimana dimaksud UNCLOS PBB 82 hanya akal-akalan. Kepentingan utamanya adalah keuntungan komersial pemodal, komersial pemodal. Izin ekspor dibuka oleh Jokowi berdasarkan PP 26 tahun 2024. Permendag 20 tahun 2024 dan Permendag 21 2024 kini tahap realisasi eksploitasi. Di meja perjamuan ada Yusril Iza Mahendra, Hasim Joyo Hadikusumo, Zulhas dan Jokowi sendiri. Pengusaha Singapura tentu hadir untuk membersamai. Yusril dan Hasim langsung membuat perusahaan baru setelah keran ekspornya dibuka. Parah, Yusril Iza dan anak ex-menteri sudah daftar buat ekspor pasir laut. Guys, emang bener ya, ekspor pasir laut ini tuh cuma buat untungin orang kaya aja. Mana coba manfaatnya buat rakyat? Justru nelayan terancam gak bisa lagi cari ikan karena laut jadi rusak akibat ekspor pasir laut. Nah, denger-denger nih ya guys, yang parahnya lagi, ternyata perusahaan milik Yusril Iza Mahendra, ketum Partai Bulan dan Bintang, dan perusahaan milik anak ex-menteri Kelautan dan Perikanan udah daftar guys, jadi tukang ekspornya. Wah, ini udah kelewat parah sih guys. Ini mereka yang daftar jadi tukang ekspor, apa nggak peduli sama rakyat negara ya guys? Politisi berbisnis menjadi fenomena buruk dari rezim. Jabatan dan kekuasaan dijadikan jalan untuk merampok kekayaan rakyat. Membuka ekspor pasir laut merusak lingkungan dan ekosistem. Habitat laut dan ikan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan terganggu. Kedaulatan negara tergerus. Kualifikasinya sampai pada pengkhianatan atas negara.
Batas pantai Indonesia berkurang sementara Singapura meluas. Dasar setan, kedaulatan pun dijual. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Ya. Jokowi memaksakan kehendak di penghujung kekuasaannya. Muncul isu bahwa penggunaan pesawat jet pribadi milik pengusaha Singapura oleh Kaisang juga terkait ekspor pasir laut. Gratifikasi terselubung kepada Jokowi. Singapura potensial menjadi tempat pelarian keluarga. Gibran juga sekolah di Singapura, walaupun ijazahnya dipersoalkan. Perjamuan terakhir Jokowi adalah makan pasir laut. Di tengah perjamuan ada bau-bau pengkhianatan yang membuat gelisah bangsa ini. Meski ada makan malam berdua Jokowi dengan Prabowo membahas kebersamaan dan keberlanjutan, akan tetapi pengkhianatan adalah aroma busuk yang menyengat. Sudah terlalu banyak Jokowi dan keluarga makan dengan macam-macam menu. Saatnya untuk diminta pertanggungjawaban baik secara politik maupun hukum. Tangkap dan adili delasapernya pasir laut. Jangan biarkan lari ke Singapura atau pulang ke Solo untuk tidur. Kemarin bilang begitu, mau ke Solo mau tidur. Ketika rakyat dan bangsa menderita akibat ulahnya, dia enak saja mau tidur, ngelindur kali. Ini nilai untung bagi oligarki yang ekspor pasir laut setelah disahkan Jokowi. Guys, ekspor pasir laut ternyata untungnya gede banget loh. Tapi sayangnya itu nggak mungkin kita rasain lah ya guys, karena rakyat kecil. Sedih banget gak sih? Nah, berapa sih emang untungnya? Kalau bagi pengamat politik dari Motion Cipta Matrix Wildan Hakim, keputusan Kementerian Perdagangan dan Jokowi itu sebenarnya juga nggak mikirin efek kerusakan alamnya guys. Padahal, pasir di Keruk ini bisa bikin pantai jadi erosi dan habitat laut rusak. Kemarin sih Jokowi ngeles guys, katanya itu pasir sedimen. Wah, ada-ada aja yang ngelesnya. Tapi ya sama aja gak sih? Wong udah dilarang 20 tahun malah dibuka lagi. Nah, nilai untung ekspor pasir itu per satu kapal tongkang sampai omset 711 juta guys. Wah, gede banget ya. Pantas aja nih dibuka sama Jokowi. Menurut kalian ekspor pasir ini bagi Jokowi tujuannya buat apa ya? Tidak ada tidur untuk para penjahat kecuali kematian. Jokowi telah diberi hadiah oleh negara tanah 1,2 hektar untuk kuburannya di Surakarta, kuburan sang Firaun Jawa. Luar biasa, pemerhati politik dan kebangsaan Reza Fadila. Jadi tampaknya tadi malam itu ya perjamuan terakhir Jokowi yang kemudian Pak Prabowo akan menunjukkan ketegasannya sebagai seorang patriot, pembela tanah air. Kalau pembela tanah air tentu dia tidak mau ya, dikendalikan oleh asing maupun asing. Begitu ya. Uang hasil penjualan pasir laut masuk kas negara atau kas perorangan? Ya kita tahu sendirilah. Ke negara ada sekian gedenya ke. Sampai tanggal 20 gue yakin Prabowo nggak ada nyali tendang Pupu Fafa. Wow, ada nyali dengan 11. Angka 11, gebrak meja dan lempar HP. Kalau untuk Wafa, Wowo seperti kucing disiram air. Tunjukkan Pak Prabowo ya atas kalimat-kalimat ini. Tunjukkan Anda tegas. Buktikan besok, sekarang kan tanggal 9 ya. Besok pengumuman PT UN. Mudah-mudahan dikabulkan itu sehingga pencalonan Gibran dibatalkan. Apakah Pak PS melunak, melemah? Ya saya kira ya sampai tanggal 20 ini masih tarik-menarik ini. Jaga ketat bandara-bandara. Diri Jokowi dan CS lebih cepat, lebih bagus. Oke. Jokowi meratap, mengharap dirinya jangan dimasukkan ke bui. Ngeri kali, ngeri. Nah, kita lihat bagaimana respon-respon netizen ini sudah semakin kuat mendorong untuk pembatalan pencalonan Gibran Raka Buming Raka karena sudah jelas fix terbukti dia adalah pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Dan apa yang diharapkan oleh
Joko Widodo dengan diskusi santainya sambil ketar-ketir, tentu perspektif netizen sangat boleh mendekati kenyataan. Bahwa Mulyono minta belas kasih agar nggak dipenjarakan. Bahwa Mulyono memohon agar putra sulungnya tidak dimakzulkan. Dan mungkin juga Mulyono mengingatkan Pak Prabowo bahwa beliau sudah diberikan gelar jenderal. Atau mungkin juga ada pengakuan dari Mulyono ini bahwa Pupu Wafa itu adalah anak sulungnya. Tapi mohon dimaafkan dengan segala kekurangannya.